Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudulkan Strategi Implementasi Energi Surya untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian di Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yang pertama ini ada bagian pada pendahuluan. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Di Provinsi Sumatera Barat, sektor pertanian berperan penting dalam menopang mata pencaharian masyarakat serta menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam sektor pertanian adalah Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Di sini teman-teman banyaknya itu seperti kentang, bawang merah, cabai, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu potensi energi surya sebagai solusi energi berkelanjutan di sektor pertanian. Energi merupakan faktor fundamental dalam mendukung produktivitas sektor pertanian modern. Di wilayah pedesaan, khususnya kawasan dataran tinggi seperti Nagari Alahan Panjang, keterbatasan akses energi menjadi salah satu penghambat utama peningkatan produksi pertanian. Yang kedua itu ada implementasi energi surya dalam sistem irigasi pertanian. Pompa air tenaga surya memiliki keunggulan dalam hal biaya operasional yang rendah, bisa kita sebut sebagai murah itu, dan kemudahan perawatan dibandingkan dengan pompa berbahan bakar fosil. Meskipun demikian, beberapa penelitian mengingatkan bahwa rendahnya biaya operasional pompa surya berpotensi mendorong eksploitasi air tanah secara berlebihan apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penerapan teknologi ini harus disertai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan dampak ekologis jangka panjang. Yang ketiga atau yang C, yakni pemanfaatan energi surya dalam kegiatan pasca panen. Adopsi teknologi pasca panen berbasis energi surya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan modal dan rendahnya literasi teknologi di kalangan petani. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, bantuan teknis, dan pelatihan menjadi faktor kunci dalam mendorong pemanfaatan teknologi ini secara luas. Yang keempat atau yang D, dampak ekonomi dan lingkungan penerapan energi surya. Penerapan energi surya di sektor pertanian memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui penurunan biaya produksi dan peningkatan pendapatan petani. Dari sisi lingkungan, energi surya berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada yang E atau yang kelima, yakni tantangan sosial dan kelembagaan dalam implementasi energi surya. Keberhasilan implementasi energi surya tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat sangat menentukan keberlanjutan program energi surya di sektor pertanian. Kebijakan yang bersifat intensif seperti pembiayaan lunak dan subsidi peralatan terbukti efektif dalam meningkatkan adopsi teknologi energi terbarukan. Dan yang keenam atau yang F, yakni keterkaitan implementasi energi surya dengan SDGs. Implementasi energi surya di sektor pertanian secara langsung mendukung pencapaian SDGs tujuan 7 dan tujuan 2. Akses energi bersih memungkinkan peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, strategi implementasi energi surya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pembangunan yang luas. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Energi surya memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Nagari Alahan Panjang karena kondisi geografisnya yang mendukung intensitas penyinaran matahari yang stabil. Pemanfaatan PLTS, terutama untuk pompa irigasi dan kegiatan pasca panen, terbukti meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil
serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil pertanian. Dari sisi ekonomi dan lingkungan, energi surya memberikan manfaat ganda berupa peningkatan pendapatan petani dan pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa biaya investasi awal yang tinggi dan juga keterbatasan pengetahuan teknis petani serta dukungan kebijakan dan kelembagaan yang belum optimal. Nah, teman-teman semuanya, itulah presentasi tentang artikel ilmiah saya. Semoga artikel ini bisa kita angkat dan bisa berguna untuk masa depan, untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi di Nagari Alahan Panjang. Dan juga ini bisa terbukti bisa dipakai untuk pembangunan ekonomi masyarakat kita di Alahan Panjang ini supaya lebih meningkat lagi. Dan juga berjalan dengan modern. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.